Bayangkan kamu sedang duduk sendiri di sebuah ruang yang tenang. Tidak ada suara bising, tidak ada tuntutan, tidak ada yang meminta kamu untuk menjadi seseorang atau melakukan sesuatu. Hanya dirimu sendiri, nafasmu sendiri, dan detak perlahan hati yang selama ini bekerja tanpa kamu sadari. Di sini, dalam ketenangan ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering terasa sulit untuk dilakukan, menerima, melepas, mengikhlaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam hidup, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin banyak hal yang akan berjalan sesuai keinginan kita. Kita belajar untuk mengejar, memperjuangkan, memperebutkan sesuatu, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diraih dengan kepalan tangan yang erat. Namun, ada momen-momen dalam hidup yang mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Ada hal-hal yang sekeras apapun kita berusaha tetap tidak akan berubah. Ada situasi, orang, dan kenyataan yang tidak tunduk pada keinginan kita. Dan di sanalah kita bertemu dengan pelajaran tentang menerima. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah tindakan melihat kenyataan apa adanya, tanpa menambah luka dengan penolakan yang berulang-ulang. Karena seringkali bukan kenyataan yang menyakitkan kita, tetapi bagaimana kita terus-menerus menolaknya. Kita berkata, seharusnya tidak begini. Kita berharap kembali pada sesuatu yang sudah berlalu. Kita menggenggam memori masa lalu seolah itu menentukan nilai hidup kita hari ini. Namun hidup bergerak ke depan. Tidak peduli seberapa keras kita ingin menahan waktu. Semuanya terus berubah. Orang datang, orang pergi. Harapan tumbuh kemudian gugur. Pintu terbuka lalu tertutup. Begitulah hidup, siklus yang tidak pernah berhenti. Dan luka terbesar sering muncul bukan dari kehilangan sesuatu, tetapi dari ketidakmampuan kita untuk menerima bahwa kita telah kehilangan itu. Ada rasa sakit yang muncul ketika hati masih memegang sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bersama kita lagi. Entah itu hubungan yang tidak lagi berjalan, impian yang tidak lagi sama, atau kesempatan yang tidak bisa kembali. Tapi ketahuilah ini, kamu bukan gagal hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Terkadang yang kamu sebut kehilangan sebenarnya adalah arah baru. Terkadang yang kamu sebut kegagalan sebenarnya adalah undangan untuk tumbuh dengan cara yang lebih lembut dan mendalam. Menerima adalah proses kembali pada kenyataan, memeluk apa adanya, tidak menambah cerita tambahan yang menyiksa diri. Bukan, mengapa ini terjadi padaku, tapi ini terjadi. Lalu bagaimana aku merawat diriku setelah ini? Ketika kita berhenti melawan kenyataan, kita tidak menjadi lemah. Kita justru menjadi lebih utuh. Kita berhenti menghabiskan energi untuk sesuatu yang bukan milik kita, dan mulai menaruh perhatian pada hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Respon kita, sikap kita, cara kita memperlakukan diri sendiri, cara kita terus melangkah. Perlahan-lahan, kita belajar bahwa kehidupan tidak pernah meminta kita untuk sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk hadir, untuk merasakan, untuk menyadari, untuk mengalami. Dan terkadang menerima berarti mengizinkan diri kita untuk sedih, tidak menolak rasa sakit, tetapi duduk bersama rasa itu, menyentuhnya dengan kelembutan, karena rasa sakit yang dihindari tidak pernah hilang. Yesus hanya menunggu dalam gelap, meminta untuk dikenali. Tidak apa-apa jika hari ini kamu masih merasa berat, tidak apa-apa jika kamu masih belajar melepaskan, tidak apa-apa jika masih ada rasa yang belum terurai, tidak ada tujuan untuk cepat pulih. Tidak ada perlombaan untuk segera baik-baik saja. Perjalanan ini bukan tentang berapa lama kamu bisa bangkit. Ini tentang bagaimana kamu berjalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Terkadang, menerima berarti berkata pelan dalam hati, aku tidak punya kendali atas ini, tapi aku punya kendali atas bagaimana aku menjaga diriku. Dan itu cukup. Itu selalu cukup. Karena kekuatan sejati bukan berada pada kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi kemampuan untuk tetap lembut di tengah dunia yang kadang keras. Dan perlahan, sangat perlahan, kamu akan mulai merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu. Sebuah ruang kecil yang tadinya sempit mulai membuka diri. Ada sedikit lebih banyak udara, sedikit lebih banyak cahaya, sedikit lebih banyak kedamaian. Bukan kedamaian yang tiba-tiba menghilangkan semua luka, tetapi kedamaian yang berkata, aku sanggup berjalan dengan luka ini. Aku sanggup hidup. Aku sanggup tetap mencintai diriku sendiri. Dan di sanalah perjalanan melepas benar-benar dimulai. Alam hidup ini, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita,
Dan ada hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kuasa kita. Konsep ini sederhana, tetapi hampir semua penderitaan manusia muncul ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kita genggam. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, pilihan kita, cara kita bertindak, dan bagaimana kita menanggapi sesuatu. Itu berada dalam wilayah diri, tetapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bagaimana seseorang memperlakukan kita, apakah mereka tinggal atau pergi, bagaimana hasil akhirnya, atau bagaimana dunia bergerak di luar diri kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kendalikan hanya yang berada dalam kendalimu, sisanya biarkan berjalan sebagaimana adanya." Kata-kata ini sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang sulit diterapkan dalam hidup nyata. Karena hati manusia selalu ingin merasa aman, dan untuk merasa aman, kita mencoba menggenggam sesuatu yang membuat kita berharap semuanya tetap stabil. Kita mengharapkan orang lain mengerti kita. Kita mengharapkan hidup mengikuti rencana kita. Kita mengharapkan hasil langsung dari usaha kita. Kita mengharapkan situasi berjalan sebagaimana kita bayangkan. Dan ketika realita tidak sesuai dengan itu, kita merasa kecewa, panik, terluka, bahkan marah. Dan dari situ muncul kecemasan. Kecemasan bukan datang dari kondisi yang kita hadapi, tetapi dari pikiran yang ingin mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Kamu cemas bukan karena hidup tidak pasti. Kamu cemas karena kamu ingin kepastian mutlak. Kamu takut bukan karena masa depan gelap. Kamu takut karena kamu ingin menjamin semuanya akan berjalan baik. Padahal tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikan apa yang terjadi besok. Bahkan orang paling kuat sekalipun tidak bisa memastikan hasil dari setiap langkahnya. Dan ketika kamu memahami itu, kamu mulai menyadari bahwa kecemasanmu bukan karena kelemahan, tetapi karena kamu masih belajar membedakan mana yang berada dalam kuasamu dan mana yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Sebelum kamu terjebak dalam pikiran, sebelum kamu membayangkan skenario buruk, sebelum kamu mengulang-ulang kesalahan yang sudah lewat, tanya dirimu dengan sangat pelan, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya iya, maka lakukan sesuatu. Jika jawabannya tidak, maka lepaskan pelan-pelan. Melepas tidak harus cepat, tidak harus langsung, tidak harus sempurna. Melepas adalah latihan harian yang dilakukan sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu dipaksakan, tidak ada yang harus terburu-buru. Bayangkan kamu menggenggam pasir dengan telapak tangan yang menutup rapat. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin cepat pasir itu turun dan hilang melalui celah-celah jarimu. Tapi ketika kamu membuka tanganmu sedikit, membiarkan pasir itu diam dengan ringan, ia akan bertahan lebih lama. Begitu juga dengan hidup, dengan orang-orang, dengan harapan, dengan rencana. Semakin kamu menggenggam dengan rasa takut, semakin kamu kehilangan kedamaianmu. Tapi ketika kamu melonggarkan genggamanmu, kamu memberi dirimu ruang untuk bernapas. Kamu mungkin berkata, "Tapi ini tidak mudah." Aku tahu, melepas bukan sebuah keputusan instan. Ini proses yang penuh rasa, penuh air mata, penuh pengulangan, penuh jatuh dan bangun lagi. Melepas adalah keberanian menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan tetap melangkah tanpa harus tahu seperti apa akhirnya. Kita belajar melepas melalui 3 hal sederhana. Pertama, dengan menyadari batas kendali, kamu hanya bisa mengatur tindakanmu, bukan hasilnya. Kedua, dengan menerima realita apa adanya, berhenti bertarung dengan hal yang sudah terjadi. Ketiga, dengan bersandar pada diri sendiri, kamu cukup. Kamu bukan gagal hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Lihatlah dirimu sebentar. Lihat seberapa jauh kamu telah bertahan. Semua luka yang pernah kamu lalui, semuanya kamu hadapi. Kamu sampai di sini bukan karena kebetulan. Kamu sampai di sini karena kamu kuat, meski kamu tidak selalu merasa seperti itu. Dan perlahan, kamu akan menyadari sesuatu yang indah. Ketika kamu berhenti memaksa hidup mengikuti kehendakmu, hidup mulai membuka jalannya sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar orang yang tidak ingin tinggal, ruang di dalam dirimu akan terisi oleh ketenangan yang sudah lama kamu cari. Ketika kamu berhenti memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi, kamu mulai benar-benar hadir di dalam hidupmu. Hidup tidak meminta kita untuk menaklukkan segalanya. Hidup hanya meminta kita untuk menjalani hari ini, satu langkah kecil pada satu waktu. Dan itu cukup. Kamu cukup.
Latihan mental untuk melepas tidak dimulai dari pikiran. Ia dimulai dari keberanian untuk berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Karena yang membuat kita terjebak bukan keadaan di luar, tapi percakapan di dalam kepala kita sendiri, percakapan yang berulang, yang mengulang luka, yang mempertanyakan hal yang sudah lewat, dan membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi latihan pertama adalah hadir di saat ini, hadir di dalam diri. Cobalah sesekali duduk tanpa melakukan apa-apa. Tidak harus bermeditasi dengan cara yang rumit. Cukup diam, tarik napas pelan, biarkan tubuhmu mengendur, biarkan pikiranmu tidak dikejar. Perhatikan napasmu masuk dan keluar. Tidak perlu diperbaiki, tidak perlu dipaksa, hanya diam dan hadir. Saat pikiranmu mulai mengulang sesuatu, biarkan ia muncul, sadari, lalu lepaskan. Diagaan kamu ikuti, jangan kamu lawan. Pikiran hanya lewat seperti awan di langit. Kamu tidak perlu menahan awan. Ia akan bergerak dan berlalu dengan sendirinya. Latihan kedua adalah membedakan antara rasa dan kenyataan. Ketika kita kecewa, kita sering merasa seolah semuanya hancur. Ketika kita cemas, kita merasa masa depan gelap dan penuh ancaman. Tapi itu hanya rasa. Rasa tidak selalu sama dengan kenyataan. Rasa adalah reaksi. Kenyataan adalah apa yang benar-benar terjadi. Misalnya, kamu merasa gagal. Tetapi kenyataannya, kamu masih hidup, kamu masih mencoba, kamu masih bergerak. Berarti kamu belum gagal, kamu merasa ditinggalkan. Tapi kenyataannya, kamu sedang belajar berjalan sendiri. Dan berjalan sendiri bukan kelemahan. Itu kekuatan yang sangat besar. Saat rasa dan fakta bertabrakan, pilih untuk melihat yang nyata, bukan yang ditakuti pikiran. Latihan ketiga adalah bertanya pada diri sendiri dengan tulus. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya iya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu. Jika jawabannya tidak, berhentilah menyiksa dirimu. Tidak perlu mencoba mengubah orang lain. Tidak perlu memaksa keadaan menjadi seperti yang kamu inginkan. Tidak perlu memprediksi masa depan. Cukup lakukan bagianmu hari ini. Hari ini saja. Bukan besok, bukan nanti. Hanya hari ini. Karena hidup tidak dijalani dalam lompatan besar. Hidup dijalani dalam langkah kecil yang konsisten. Dan langkah kecil itu mungkin sesederhana. Bangun tidur meski hatimu berat, makan meski tidak berselera, menyelesaikan satu tugas kecil, atau tersenyum sebentar kepada diri sendiri di cermin. Itu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal. Kedamaian bukan datang ketika masalah selesai. Kedamaian datang ketika kamu berhenti berperang dengan apa yang sedang terjadi. Karena ketika kamu berhenti memaksa hidup berjalan dengan caramu, kamu memberi ruang bagi hidup untuk menunjukkan jalannya sendiri. Dan seringkali jalan hidup membawa kita ke tempat yang jauh lebih dalam dan lebih indah daripada apa yang dulu kita rencanakan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi hidup punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Kamu pernah merasa hancur sebelumnya, tapi kamu pulih. Kamu pernah merasa tidak kuat, tapi kamu bertahan. Kamu pernah merasa gelap, tapi cahaya tetap menemukanmu. Dan kali ini pun tidak berbeda. Yang perlu kamu lakukan hanya satu. Terus bergerak pelan, dan percaya bahwa semuanya akan menemukan tempatnya. Sekarang, izinkan aku berbicara langsung ke hatimu. Bagian yang jarang kamu sentuh, karena kamu terlalu lama berusaha kuat. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa kalau kamu belum bisa melepas hari ini. Tidak apa-apa kalau masih ada perih yang belum sembuh. Tidak kenapa-napa jika kamu masih menangis di malam hari. Tidak apa-apa jika kamu masih takut. Karena kamu manusia. Dan manusia itu bukan untuk selalu kuat. Manusia itu untuk merasa, untuk jatuh, untuk bangkit, untuk belajar, untuk tumbuh. Yang penting, jangan tinggalkan dirimu sendiri. Tetap temani dirimu dalam prosesnya. Kamu tidak harus sembuh sekarang, tapi kamu juga tidak harus menyerah. Satu hari nanti kamu akan bangun dan menyadari sesuatu. Rasanya sudah tidak seberat dulu. Dan itu adalah tanda bahwa kamu sedang pulih, pelan, tapi pasti. Ketika situasi sedang berat dan pikiran mulai kacau, saat itulah penerimaan benar-benar diuji. Bukan ketika keadaan tenang, bukan ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika kenyataan terasa jauh dari yang kamu harapkan. Dalam momen seperti itu, pikiran akan mulai berlari. Kau akan mengungkit masa lalu, membayangkan kemungkinan terburuk, dan membuat kamu merasa seolah seluruh hidup sedang runtuh sekaligus.
Dan disinilah kamu belajar. Untuk kembali ke dirimu, langkah yang pertama adalah menyadari bahwa pikiran yang kacau bukan berarti hidupmu kacau. Pikiran hanyalah narasi, hanya suara. Dan suara itu tidak selalu berbicara kebenaran. Ketika kecemasan datang, bukan kamu yang harus mengikuti kecemasan itu. Biarkan dia muncul, biarkan dia bicara, tapi jangan duduk bersamanya terlalu lama. Kamu cukup melihatnya dari jauh, seperti menonton awan gelap lewat di langit. Ia ada, tapi ia tidak harus menguasai seluruh langitmu. Katakan pada dirimu dengan lembut, "Aku sedang cemas, tapi aku tidak harus percaya semua yang dipikirkan otakku saat ini." Itu cukup. Kalimat sederhana itu punya kekuatan untuk membuatmu kembali bernafas. Langkah kedua adalah menahan diri dari kebutuhan untuk mendapatkan jawaban sekarang juga. Ketika kita cemas, kita ingin semuanya jelas. Kita ingin tahu hasil akhirnya. Kita ingin memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup mengungkapkan dirinya sedikit demi sedikit. Bukan sekaligus belajar menerima berarti belajar tinggal di tengah-tengah ketidakpastian. Tidak melompat ke masa depan. Tidak menenggelamkan diri dalam kenangan lama. Hanya ada hari ini. Hanya ada momen ini. Lihat sekelilingmu. Perhatikan apa yang benar-benar ada di depanmu sekarang. Tubuhmu masih di sini. Napasmu masih mengalir. Kamu masih hidup. Dan selama kamu hidup selalu ada kemungkinan untuk berubah, tumbuh, dan menemukan arah baru. Langkah ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Untuk semua hal yang kamu sesali. Untuk semua keputusan yang kamu rasa bodoh. Untuk semua kepercayaan yang kamu berikan pada orang yang salah. Untuk semua momen ketika kamu tidak mampu. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa pada masanya. Dengan kondisi mentalmu saat itu. Dengan pengetahuanmu saat itu. Dengan ketahananmu saat itu. Tidak ada alasan untuk menghukum dirimu hari ini karena sesuatu yang kamu lakukan saat kamu masih belajar menjadi dirimu. Pelan-pelan katakan pada diri sendiri, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Dan rasakan apa yang terjadi dalam dada. Ada sesuatu yang menghangat. Ada ruang yang sedikit terbuka. Ada beban yang berkurang meski halus sekali. Itulah penerimaan. Bukan spektakuler. Tidak dramatis. Tidak langsung menghapus rasa sakit. Penerimaan adalah ruang kecil yang terbentuk ketika kamu berhenti melawan. Ruang yang memberi dirimu kesempatan untuk bernapas. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari mencoba mengontrol dunia luar. Kedamaian datang ketika kamu berdiri dengan lembut di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak mengerti semuanya, tapi aku akan tetap berjalan." Langkah kecil, pelan, tapi terus maju. Dan ketika kamu melangkah seperti itu, kamu mulai membangun kepercayaan dalam dirimu. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan bisa melewatinya. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tapi karena kamu sedang belajar menjadi orang yang bisa tetap tenang di tengah badai. Dan orang yang mampu tenang di tengah badai, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tahu bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Kamu sedang tumbuh menjadi orang itu, perlahan, tapi nyata. Sekarang mari kita masuk lebih dalam pada latihan mental untuk membiasakan diri melepas hal-hal di luar kendali kita. 4. Latihan mental melepaskan, practice letting go. Di sini, kuncinya bukan soal langsung bisa, bukan juga soal ya udah ikhlasin aja. Karena kalau semudah itu, tentu kita semua sudah tenang hidupnya. Melepas itu latihan mental, dan butuh waktu. Ada 3 latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. A. Latihan identifikasi. Ketika kamu mulai merasa cemas atau kepikiran sesuatu, coba berhenti sejenak dan tanyakan ke diri sendiri. Apakah ini dalam kendaliku atau di luar kendaliku? Contoh, kamu menunggu chat balasan dari seseorang. Di luar kendali kamu bisa membalas dengan sopan dan tidak baper. Dalam kendali saat kita sudah bisa mengidentifikasi, stres biasanya turun setengahnya. Karena kita berhenti berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. B. Latihan fokus pada proses. Kita sering terlalu fokus pada hasil. Aku harus diterima kerja. Hubungan ini harus berhasil. Aku harus terlihat berhasil. Coba ubah ke, aku melakukan persiapan terbaik. Aku hadir dengan hati yang sehat. Aku belajar dari prosesnya. Hasil bukan wilayah kita. Wilayah kita hanya usaha plus sikap plus cara kita menjalani. Saat fokus kembali ke proses, hati jadi lebih ringan. Kita berhenti menyiksa diri untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Kuzi,
latihan merawat ruang diri, self-regulation. Di tingkat psikologis, kemampuan melepaskan sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi. Kalau kita sedang penuh kecemasan, pikiran kita akan cenderung memaksa, menggenggam, dan mengejar kendali. Maka praktik sederhana berikut membantu menenangkan sistem saraf. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang perlahan 6 detik, ulangi 6-10 kali. Ini bukan sekadar teknik pernapasan, ini cara memberi sinyal ke tubuh bahwa kamu aman. Ketika tubuh tenang, pikiran bisa lebih rasional, dan melepas menjadi lebih mungkin. Mengapa kita sulit melepaskan? Karena kita takut kehilangan, takut sendirian, takut gagal, takut tidak cukup. Pada dasarnya, kita ingin selalu merasa memiliki kendali terhadap hidup. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kita lahir tanpa kendali. Kita tumbuh dengan mencoba memahami. Dan dewasa itu justru proses menerima bahwa dunia tidak tunduk pada keinginan kita. Ketika kita bisa menerima itu, bukan kita yang kalah, kita justru menjadi lebih kuat. Nah, penutup kesimpulan emosional. Menerima bukan berarti menyerah. Melepas bukan berarti tidak peduli. Diam bukan berarti kalah. Menerima berarti kamu memilih berdamai dengan kenyataan. Lepas berarti kamu memilih menjaga kesehatan batinmu. Diam berarti kamu memilih ketenangan daripada kekacauan. Kita tidak harus selalu kuat. Yang penting kita terus belajar untuk lebih siap menghadapi hidup. Dan itu dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang dapat aku kendalikan hari ini? Kalau jawabannya adalah cara berpikir kita, cara merespons, cara memperlakukan diri sendiri, maka kerjakan itu. Sisanya, lepaskan perlahan, biar hidup bekerja dengan caranya. Bayangkan kamu baru saja mengikuti proses yang sangat penting dalam hidupmu. Mungkin itu interview kerja, sidang akhir, audisi, atau pengajuan proposal bisnis. Kamu sudah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Kamu belajar, kamu berlatih, kamu mencoba bersikap tenang. Kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu hasilnya. Di fase menunggu ini seringkali muncul rasa gelisah. Kamu mulai cemas. Kamu mulai memikirkan segala kemungkinan buruk. Kamu mengecek ponsel berkali-kali. Memperhatikan notifikasi yang bahkan tidak ada. Setiap detik terasa lebih lambat dari biasanya. Hati seperti digantung tanpa penyangga. Tidak pasti. Tidak jelas. Tidak aman. Pertanyaannya adalah, apakah hasil akhirnya berada dalam kendalimu? Tidak, kamu tidak mengendalikan bagaimana interviewer menilai. Kamu tidak mengendalikan preferensi perusahaan. Kamu tidak mengendalikan opini orang lain. Kamu tidak mengendalikan keputusan akhir. Semua itu berada di luar wilayah kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah sikapmu. Cara kamu memperlakukan dirimu sendiri selama menunggu. Cara kamu bernafas. Cara kamu menjaga pikiranmu agar tidak berlari terlalu jauh ke skenario yang belum tentu terjadi. Cara kamu merawat tubuhmu. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Menunggu terasa menyiksa karena pikiran kita tidak nyaman dengan ketidakpastian. Otak kita selalu mencari kontrol. Ia ingin kepastian. Ia ingin jawaban. Dan ketika kepastian itu belum ada, pikiran menciptakan cerita-cerita yang seringkali jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Mungkin kamu berpikir, kalau aku gagal, aku pasti tidak cukup baik. Kalau aku tidak diterima, hidupku akan berantakan. Kalau hasilnya buruk, semua usahaku sia-sia. Padahal itu semua hanyalah pikiran, bukan fakta, belum terjadi. Hanya bayangan. Sekarang tarik napas pelan. Rasakan udara masuk melalui hidungmu. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Kini bayangkan dirimu sedang duduk di tempat yang tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada suara lain. Hanya dirimu dan napasmu sendiri. Dalam hati, ucapkan pelan. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sisanya bukan tanggung jawabku. Aku memilih untuk percaya. Aku membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Rasakan kalimat itu. Jangan hanya mendengarnya. Biarkan ia masuk. Biarkan ia melembutkan tubuhmu. Biarkan ia merilekskan pikiranmu yang lelah. Selama masa menunggu ini, fokuslah pada hal-hal yang sederhana. Minum air, makan dengan cukup, menjaga tidur, olahraga ringan, merapikan kamar, ngobrol dengan orang yang membuatmu merasa aman, mengerjakan hal lain yang bisa kamu kendalikan. Ketika kamu fokus pada hal-hal kecil yang nyata, kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu, bukan pada hasil tapi pada dirimu sendiri.
Dan jika nanti hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapanmu, ingatlah bahwa itu bukan akhir. Kamu masih bernapas, kamu masih punya waktu, kamu masih bisa mencoba lagi, kamu masih bisa memperbaiki strategi, kamu masih bisa tumbuh. Kegagalan bukan tanda bahwa kamu tidak pantas. Kegagalan bukan akhir dari cerita. Kegagalan hanyalah informasi. Ia memberitahu bahwa mungkin pintu yang kamu ketuk bukan pintu terbaik untukmu. Dan seringkali, hidup mengarahkanmu ke arah yang lebih tepat melalui jalan yang awalnya terasa tidak nyaman. Kamu bukan ditolak, kamu sedang diarahkan. Kamu mengendalikan usaha, hidup yang mengatur hasil. Tugasmu sekarang adalah terus berjalan, tidak berhenti pada satu titik, tidak menjadikan satu hasil menentukan nilai dirimu. Nilai dirimu jauh lebih besar daripada satu momen dalam hidupmu. Kamu berharga bukan karena berhasil atau gagal. Kamu berharga karena kamu terus berusaha, karena kamu bertumbuh, karena kamu tidak menyerah, karena kamu tetap melangkah, dan itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, mari kita masuk pada situasi lain yang sering membuat hati terasa berat. Situasi ketika seseorang yang dekat dengan kita tiba-tiba berubah. Mungkin dia menjadi lebih dingin, lebih cuek, lebih jarang menghubungi, atau tidak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Perubahan ini membuatmu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa aku salah? Apa aku kurang? Apa aku tidak cukup untuk dipertahankan? Dan tanpa sadar, pikiranmu mulai berputar-putar. Seakan-akan kamu sedang mengejar sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang jelas. Kamu mencoba menghubungi lagi. Kamu mencoba lebih perhatian, kamu mencoba lebih baik. Tapi responsnya tetap sama. Dingin, jauh. Tidak seperti dulu. Perubahan sikap orang lain adalah salah satu hal yang paling sulit diterima. Karena kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ingin dipahami, ingin diterima, ingin dianggap berarti. Tapi kita sering lupa satu hal yang sangat penting. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan pilihan mereka. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Yang berada dalam kendali kita hanyalah bagaimana kita merespons perubahan itu. Bukan perubahan itu sendiri. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pantai. Ombak datang dan pergi. Kamu tidak bisa menghentikan ombak. Kamu tidak bisa memberitahu laut bagaimana ia harus bergerak. Tapi kamu bisa memilih bagaimana berdiri. Kamu bisa memilih menguatkan pijakanmu. Kamu bisa memilih untuk tetap lembut di dalam hati. Meski dunia di luar terasa tidak pasti. Terkadang seseorang berubah bukan karena kamu kurang. Bukan karena kamu salah. Tapi karena mereka sedang menjalani babak hidup yang tidak kamu ketahui. Mereka punya pergulatan sendiri, luka sendiri, arah hidup sendiri. Dan peranmu dalam cerita mereka mungkin berubah, bukan hilang, hanya berubah bentuknya. Ketika seseorang mulai menjauh, reaksi pertama kita biasanya adalah mengejar. Kita ingin memperbaiki. Kita ingin memastikan bahwa hubungan itu tetap berjalan. Tapi seringkali, semakin kita mengejar, semakin jauh mereka pergi. Dan semakin sakit rasanya di dalam diri kita. Jadi mari kita coba sesuatu. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Bayangkan orang itu di depanmu, lihat wajahnya, lihat senyum yang dulu kamu kenal, lihat semua kenangan yang pernah kalian bagi, dan dalam hatimu katakan pelan, aku menghargai waktumu di hidupku, aku menghormati perjalananmu, aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikanmu, aku tetap memilih untuk merawat diriku sendiri. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Melepaskan bukan berarti kamu menutup hati. Melepaskan berarti kamu memilih untuk tidak menyakiti dirimu sendiri hanya karena keadaan tidak sesuai dengan keinginanmu. Dalam proses menerima perubahan orang lain, kamu belajar untuk kembali pulang ke dirimu. Kamu belajar bahwa kasih sayang yang paling penting bukan yang kamu minta dari orang lain, tetapi yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika seseorang pergi. Tidak apa-apa jika cerita berubah. Tidak apa-apa jika babnya sudah selesai. Yang penting adalah kamu tetap lembut pada dirimu. Kamu tetap hadir untuk dirimu. Kamu tetap mencintai dirimu. Dan perlahan sekali, rasa sakit itu akan berubah. Tidak hilang begitu saja. Tapi ia mengendap, menjadi pelajaran, menjadi kedewasaan, menjadi bagian dari perjalananmu menuju diri yang lebih kuat dan lebih hidup. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling sunyi dari perjalanan manusia. Bagian yang jarang kita ceritakan kepada orang lain. Bagian di mana hati menyimpan banyak hal yang belum selesai. Masa lalu, ada masa lalu yang datang dalam bentuk kenangan indah.
Ada pula masa lalu yang muncul sebagai luka, penyesalan, atau sesuatu yang kita rasa seharusnya bisa lebih baik kalau saja kita mengambil jalan yang berbeda. Dan di dalam diam, tanpa kita sadari masa lalu itu masih tinggal menempel mengikuti langkah kita. Kadang kita tidak hidup di masa sekarang, tubuh kita di sini, tapi hati dan pikiran kita masih tinggal di tempat yang lama, di percakapan yang belum selesai, di hubungan yang retak, di kesempatan yang hilang, di kata-kata yang tidak pernah terucap. Menerima masa lalu bukan berarti melupakan, menerima berarti melihat masa lalu apa adanya, tanpa penolakan, tanpa perlawanan, tanpa keinginan untuk mengubahnya kembali. Karena masa lalu sudah selesai, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki dengan memikirkan ulang berkali-kali. Ia hanya bisa dipahami dan diberi tempat yang tepat dalam diri. Sekarang bayangkan ada dirimu yang lebih muda, versi dirimu yang dulu. Lihat wajahnya, lihat matanya, lihat cara dia berusaha menjalani hidup dengan kemampuan yang dia punya saat itu. Dia mencoba, dia belajar, dia jatuh, dia bangkit, dia patah, dia tertawa, dia menangis, dia bertahan, dia bukan buruk. Dia hanya belum tahu, belum mengerti seperti kamu sekarang. Dalam hati katakan pelan-pelan, aku tahu kamu sudah berusaha. Aku tahu kamu melakukan apa yang kamu mampu saat itu. Aku tidak marah padamu. Aku memelukmu. Aku meneruskan langkahmu dengan tenang. Ketika kamu berkata begitu, kamu sedang memberi maaf kepada dirimu sendiri. Dan itu adalah salah satu bentuk cinta terbesar yang bisa diberikan manusia pada dirinya. Masa lalu tidak hilang, tapi ia akan kehilangan kuasanya untuk melukai ketika kamu berhenti melawan dan mulai menerima. Menerima berarti, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih makna yang akan aku bawa sekarang. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu hadir untuk dirimu. Hari ini, detik ini, sambil berkata pelan, aku aman sekarang. Aku belajar. Aku tumbuh. Aku melanjutkan hidup. Dan setiap kali masa lalu muncul lagi dengan rasa perih yang samar, jangan lawan. Dengarkan sebentar, lalu peluk, dan katakan kamu sudah pulang. Di sini bersamaku. Sekarang, mari kita masuk pada bagian yang sering terasa paling berat. Bukan karena kita tidak mampu menghadapinya, tetapi karena ia menyangkut orang-orang yang sangat kita sayangi. Keluarga, orang tua, orang yang kita tidak ingin kecewakan. Ada kalanya keluarga memiliki harapan tertentu tentang siapa kita seharusnya menjadi, tentang pekerjaan apa yang harus kita jalani, tentang bagaimana kita seharusnya hidup, berperilaku, melangkah. Dan meskipun mereka menginginkan yang terbaik, tidak selalu apa yang mereka inginkan sejalan dengan apa yang membuat hati kita hidup. Di dalam diri ada dua suara yang berjalan bersamaan. Suara pertama berkata, aku ingin membuat mereka bahagia. Dan suara yang lain, lebih halus, lebih pelan, berkata, tapi aku juga ingin bahagia. Konflik ini melelahkan. Seringkali membuat kita merasa bersalah karena mengambil jalan yang berbeda, atau merasa terjebak di antara pilihan-pilihan yang tidak pernah benar-benar kita buat untuk diri sendiri. Tapi mari kita kembali pada satu kenyataan sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, termasuk pikiran orang tua kita, termasuk harapan keluarga, termasuk bagaimana mereka ingin hidup kita berjalan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menjelaskan pilihan kita dengan lembut, bagaimana kita bertanggung jawab atas keputusan kita, bagaimana kita tetap menghormati mereka tanpa harus kehilangan diri sendiri. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan orang yang kamu sayangi. Dengan suara yang tenang kamu berkata, aku sangat menghargai perhatianmu. Aku tahu kamu ingin aku hidup dengan baik. Aku tahu itu bentuk cintamu. Tapi izinkan aku menemukan jalanku sendiri. Aku berjanji akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Mengambil jalur hidupmu sendiri bukan bentuk penolakan. Itu adalah bentuk kedewasaan. Cinta tidak selalu harus berarti mengikuti. Kadang cinta berarti tetap tinggal dalam hubungan, sambil tetap berani menjadi dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika tidak semua orang mengerti jalanmu sekarang. Kamu tidak sedang hidup untuk satu hari. Kamu sedang membangun hidup untuk jangka panjang. Dan seiring waktu,
hasil akan berbicara lebih lembut dan lebih jelas daripada penjelasan apapun. Sekarang, mari kita tutup perjalanan ini. Tarik napas pelan, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Perjalanan hidup ini panjang. Tidak semuanya harus dimenangkan hari ini. Tidak semuanya harus jelas sekarang. Kita belajar pelan-pelan. Kita tumbuh perlahan. Kita jatuh lalu bangkit dengan cara yang lebih tenang. Dan di tengah semua itu kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ruang damai di dalam diri. Tempat di mana kita bisa berhenti sejenak dan berkata, "Aku sudah cukup untuk hari ini. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku tidak harus sempurna. Aku sedang belajar. Aku sedang tumbuh. Aku hadir untuk diriku. Kamu telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Kamu masih berdiri sampai hari ini, dan itu adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Mulai hari ini, izinkan hidup mengalir. Izinkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan berlalu tanpa harus kamu genggam terlalu erat. Izinkan dirimu bernafas lebih lega. Hidup tidak pernah meminta kamu untuk menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kamu untuk tetap ada, tetap berjalan, tetap merasakan, tetap hidup. Dan kamu sudah melakukan itu dengan sangat baik. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian.